Halo sobatku, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel TGA Kalbar, channel yang membahas tentang seputar Kalimantan. Namun sebelum kita ke videonya, bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan semoga kita dilimpahkan rizkinya serta dimudahkan segala urusannya. Sobatku semua, di video kali ini kita akan membahas tentang seputar kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat, di mana sekarang kelapa sawit hingga saat ini sedang mendunia karena harganya. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia, khususnya di daerah Kalimantan Barat. Sebagian besar masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit dan bekerja di perusahaan sawit. Bagi masyarakat, kelapa sawit adalah sumber kehidupan mereka, karena hanya dari hasil penjualan buah kelapa sawit inilah mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa dibilang kebun kelapa sawit sudah menjadi harta yang berharga bagi petani kelapa sawit. Dari hasil kebun kelapa sawit itu juga anak mereka dapat menikmati sekolah. Hasilnya dapat digunakan untuk membeli buku, alat tulis, seragam dan lainnya yang menunjang persekolahan, serta kebutuhan rumah tangga seperti alat mandi, makan dan lainnya. Dananya juga berasal dari buah kelapa sawit. Dapat dikatakan mereka sangat bergantung pada kelapa sawit. Apalagi dengan harga kelapa sawit yang kini mulai naik, membuat para petani semakin semangat dalam mengelola sawit. Dikabarkan harga kelapa sawit juga per tanggal 1 September 2022 kemarin yaitu kisaran 2.300 per kilo. Dan harganya masih dikirakan akan naik. Namun semakin naiknya harga sawit tentunya akan mempengaruhi perekonomian yang juga sedang melejit. Bahkan minyak makan yang menjadi kebutuhan dikabarkan harganya tidak karuan. Hal ini karena banyaknya manfaat kelapa sawit yang dikelola sehingga minat kelapa sawit diburu oleh para pengusaha. Kelapa sawit banyak sekali manfaatnya, di antaranya adalah meningkatkan kesehatan penglihatan sebagai bahan bakar biodiesel atau bahan bakar solar, bahan pembuat mentega, bahan pembuat lotion dan krim kulit, pelumas oil, menjadi kompos atau pupuk, menjaga kesehatan otak, serta ternyata minyak kelapa sawit bisa menjaga kehamilan perempuan agar tetap sehat. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang tidak kita ketahui. Ternyata sebegitu bergunanya ya pohon sawit ini. Wajar saja jika sawit menjadi kebutuhan para masyarakat. Namun ada hal yang harus kita waspadai tentang kedepannya nanti sobat. Dikarenakan sawit sangat menjadi kebutuhan, maka tidak sedikit masyarakat melakukan penanaman, termasuk perusahaan. Bahkan mereka rela menggusur hutan demi keutamaan pangan tersebut. Hal ini menimbulkan banyak dampak buruk bagi lingkungan. Bahkan dampak buruknya berujung pada kerugian kepada manusia itu sendiri. Tanaman kelapa sawit merupakan jenis tumbuhan berakar tunggang dan akarnya menjalar jauh vertikal ke arah pusat bumi. Akar kelapa sawit juga melebar dan cukup besar. Sebuah penelitian tentang perusahaan tanah perkebunan kelapa sawit mendapatkan bahwa satu batang kelapa sawit dapat menyerap 12 liter unsur hara dan air dalam tanah per hari. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada unsur hara dalam tanah tersebut. Hal lainnya yang membuat perkebunan kelapa sawit merusak lingkungan adalah pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Tanah di Kalimantan Barat dipenuhi dengan tanah gambut yang sangat mudah terbakar. Dan jika pembakaran terjadi, maka percikan api akan membakar juga tanah gambut yang menyebar di seluruh tanah Kalimantan Barat. Kemudian terjadilah kebakaran hutan dan timbullah kasus kabut asap, yang dimana kabut asap dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia dan hewan. Pada saat musim kemarau, tanah yang sudah tidak memiliki unsur hara dan persediaan air lagi akan mengering dan dapat mengakibatkan longsor pada lahan yang curam hingga merusak tanaman kelapa sawit yang sudah ditanam. Kemudian pada musim penghujan akan terjadi penggenangan air di permukaan tanah yang disebabkan oleh daya serap tanah sudah berkurang. Maka terjadilah banjir yang juga dapat merusak tanaman kelapa sawit itu sendiri. Hal itu jelas membuat petani kelapa sawit menjadi sangat rugi. Bahkan kita masyarakat biasa pun menjadi rugi. Hingga kerugian bukan hanya akan dirasakan oleh petani saja, namun dirasakan oleh makhluk hidup lainnya.
Tentu hal ini akan menimbulkan pro dan kontra di pihak yang lainnya. Tetapi, di pihak kontra tidak dapat melarang dan menggusur perkebunan milik petani-petani kelapa sawit. Jika itu dilakukan, maka sama saja secara tidak langsung kita melarang mereka untuk makan atau melarang anak-anak mereka untuk bersekolah. Perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Karena dari perkebunan kelapa sawit itulah petani kelapa sawit dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya, di pihak pro, kita juga tidak dapat membenarkan perbuatan yang sudah terbukti salah ini. Karena suatu kesalahan akan tetap salah, walaupun tidak salah sepenuhnya. Penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan dengan mencari suatu inovasi untuk menanam kelapa sawit tanpa merusak lingkungan. Sudah banyak ditemukan cara-cara mengatasi perusakan lingkungan akibat perkebunan kelapa sawit yang seharusnya dapat diaplikasikan atau diterapkan. Salah satunya dengan cara menghindari pembukaan lahan secara pembakaran, juga termasuk dalam mengurangi potensi kerusakan lingkungan. Dapat juga dengan penggunaan pupuk organik guna mengganti unsur hara yang diserap oleh kelapa sawit, sehingga daya serap tanah bisa kembali normal dan terhindar dari bencana banjir. Jadi kelapa sawit tidak seutuhnya merusak lingkungan. Kelapa sawit menjadi perusak jika cara penanaman tidak benar dan tidak ramah lingkungan. Dan kelapa sawit juga dapat dikatakan sebagai penjamin masa depan di Kalimantan Barat, karena dapat mencukupi kebutuhan pangan para masyarakat. Hanya saja kita harus tetap menjaga ekosistem lahan dan hutan agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan. Namun di masa depan tidak menutup kemungkinan Kalimantan akan penuh dengan lahan perkebunan, dikarenakan sudah banyaknya lahan yang sudah mulai dialihfungsikan dalam berbagai bentuk kebutuhan. Oke sobatku, sekian dulu untuk video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk bantu like, komen, dan share-nya agar saya tetap semangat dalam berkarya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.